Oke, nah selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal persiapan untuk ujian CPNS ya. Nah, kita lihat ini model-model terbaru yang mirip seperti soal-soal masuk di PTN saat ini ya. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada A, kuantitas A dan kuantitas B. Jadi A diberikan seperti ini, kemudian B diberikan seperti ini juga, yang ini, ya kan? Dan B juga di sini. Nah, manakah hubungan yang benar kata antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Jadi kita tinggal pilih. Nah, jadi kita coba jawab, ya kan? Nah, 16 ya kan, A-nya 16 tambah 32. Nah, kuncinya ini sama nah, ya kan? Sama, cuma bedanya di sini. Nah, ini. Jadi kita ingat kalau 1/32 dikurang 1/34 itu gampang kan? Coba ini aja. 1/34 dikurang 1/32. Nah, ini. Jadi dari sini kita tahu kalau dia angka di pembilang sama tergantung penyebutnya. Berarti yang lebih besar yang mana? Nah, kan gitu. Berarti yang lebih besar jelas yang ini kan. Yang ini dibandingkan ini kan. Jadi jelas yang lebih besar nanti adalah ini, ya kan? Kalau misalnya pun tidak bisa kita tebak seperti itu, boleh kita samakan penyebutnya. 32 kali 34 misalnya. Baru 34 kali 1, 34 kurangi dengan 32 gitu, kali silang. Jadi 2 per 32 kali 34 misalnya. Kalau ini 32 dikurangi dengan 34 per 32 kali 34, berarti minus 2 kan? Jadi jelas lebih besar di sini. Berarti 16-nya sama kan? Nah, jadi jelas jawabannya adalah di A, lebih besar kan? Maka dari sini bisa kita lihat jawabannya tentunya adalah A lebih besar daripada B. Seperti itu kira-kira ya. Jadi sangat mudah. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Kita lanjut di soal yang kedua. Nah, kemudian kita lihat di soal nomor 2. X sama dengan 11 2/3 plus 4 3/10. Y-nya adalah 18 4/5 dikurang 3 1/10. Jadi dengan mudah kita coba jawab. Ingat, A B per C ditambah dengan misalnya D E per F, maka boleh kita jumlahkan misalnya ini A dengan D. Jadi A plus D ditambah dengan B per C plus E per F gitu. Berarti untuk X itu adalah apa? 11 2/3 plus 4 3/10 kan? Jadi 11 plus 4 plus 2/3 plus 3/10 gitu. Nah, ini adalah 15 plus, nah ini kita samakan penyebutnya. Berarti kan 3 kali 10 30, 10 kali 2 20, 3 kali 3 berarti 9. Jadi 15 29 per 30, itu dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang Y, yaitu 18 4/5 dikurangi dengan 3 1/10. Berarti 18 dikurangi 3 plus 4/5 dikurangi 1/10. Jadi 15 plus, nah ini 50 kan? 50 berarti 40 kurangi 5. Jadi 15 tambah 35/50. Berarti di sini 15 35/50. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini sama-sama 15 nih. 15 ini juga 15. Nah, kita lihat 29/30 dengan 35/50. Mana lebih besar? Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita coba, kita buat aja misalnya penyebutnya itu adalah X gitu. Nah, ya kan? Baru kali silang aja. 50 kali 29, dia gitu kan? Baru 30 kali 35 gitu. Oke?
Nah, kalau kita perhatikan di sini 50 kali 29 itu berapa, ya kan? Kita anggap aja misalnya 30. Ya kan? 30 berarti sekitar berapa coba? Ayo tebak-tebak coba, kira-kira berapa itu? Berarti misalnya 1500 lah ya, 1450 lah ini per X gitu kan. Nah ini 30 kali 35 misalnya berarti 1050 gitu. Nah jadi jelas lebih besar di sini kan. Nah ini dia. Jadi berarti lebih besar yang ini dibandingkan ini kan. Jadi jawabannya pasti yang A, X lebih besar daripada Y gitu. Oke. Itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Nah di soal nomor 3 kita lihat jika X sama dengan 8 per 9 kali 12 per 13 per 10 per 11 kali 14 per 15, maka nilai X. Nah jadi X dari sini adalah 8 per 9 kali 12 per 13 kan, per 10 per 11 kali 14 per 15 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan ya boleh 12 dengan 9 sama-sama kita bagi 3 berarti ini 4, ini 3 gitu. Jadi ini kemudian ini kita sama-sama bagi berapa? Bagi 5 berarti sini 2, di sini 3 gitu. Jadi berarti 8 kali 4 ya, 8 kali 4 32 per 39 per 28 per 33 gitu. Atau sama dengan berapa? 32 per 39 ini kita balikkan kali jadinya 33 per 28 ya. Nah itu 33 per 28. Nah itu dia. Jadi kalau kita perhatikan di sini 32 kali 33 kan gitu kan. Nah 32 kali 33 berarti 6 ya kan. 5 berarti 10, 5 6 ya. Per, nah 39 kali 28 ya kan. Nah kalau ini berarti 72 berarti 2 9 baru 0 1 ya. Berarti 1056 dibagi dengan 1092 berarti sekitar 0,967 lah atau 0,97 ya. Jadi jawabannya adalah option C gitu. Oke, itu untuk soal nomor 3. Nah soal nomor 4 kita lihat. Nah seorang pedagang menjual barang dagangan seharga 80.000 dan dia memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli daripada barang tersebut katanya. Nah jadi kita ingat labanya katanya adalah laba itu atau untung ya 25%. Jadi harga jual itu adalah 80.000 gitu. Jadi kalau kita misalnya cari harga beli ya kan, berarti harga beli itu berarti langsung aja 100 per 100 tambah 25% gitu, kalikan dengan harga jual. Nah itu jadi 100 per 125 kali 80.000 gitu. Jadi sama-sama kita bagi 25 berarti 4, ini 5 berarti 4 ya kan. 80.000 berarti 16 ya. 16 ya kan. Berarti 16.000 nih. Berarti hasilnya 64.000 itu. Jadi jawabannya adalah option A. Seperti itu kira-kira ya. Untuk soal nomor 4. Nomor 5 yuk. Oke, nomor 5. Nilai rata-rata ulangan 30 siswa itu adalah 7,2. Setelah ada satu siswa baru yang dimasukkan dan mengikuti ulangan, nilai rata ulangan matematika di kelas tersebut menjadi 7,23. Nilai ulangan matematika siswa baru tersebut adalah iya. Kita coba jawab teman-teman ya. Jadi berarti rata-rata gabungan ya. Nah berarti NA kali XA tambah NB kali XB per NA plus NB gitu. Jadi X gabungannya 7,23 nih ya. Dia kuncinya ada kata menjadi. NA itu berarti sekitar 30. Dia rata-rata 7,2 plus 1 orang kan. 1 orang 1 kali XB gitu ya.
per totalnya jadinya berarti 30 plus 1 kan. Jadi 7,23 kalau kita kali 31 berarti sekitar 224,13 gitu. Nah 30 kali 7,2 di sekitar 216 ya, plus XB gitu. Jadi XB 224,13 kita kurangi dengan 216 gitu. Kurangi 216 maka dapatlah 8,13 gitu. Jadi jawabannya adalah option A. Itu dia untuk penyelesaiannya, gampang kan? Nah mudah-mudahan bisa nanti semakin memperbaiki. Jadi ingat konsepnya ya. Semoga lulus teman-teman ya.